Make life meaningful.
malu ya. Itu saya balik badan sambil saya ngomong cari apa Pak, cari apa Bu gitu ya. Nah itu ibu saya marah banget. Nah kalau ayah saya marah itu ayah saya keras ya. Tetapi kalau ibu saya nggak pernah fisik. Dan pada waktu ibu saya marah dia bilang begini, oke, itu temenmu kamu malu, oke, kamu gengsi dengan kondisi kamu menawarkan itu. Terus ibu saya bilang gini, kalau hari ini kamu makan gengsimu supaya kenyang. Ah. Kalau kamu kenyang dengan gengsimu, berarti kamu makan aja gengsi, nggak usah makan nasi, katanya gitu. Hmm. Itu titik balik di mana saya mulai mau menjadi pribadi yang lebih talkative. Karena saya merasakan hidup miskin tuh nggak enak. Waktu kecil dalam benar-benar hidup miskin tuh nggak enak, Mbak. Kondisinya, apalagi pasar turi terbakar, kondisi ekonomi orang tua saya sangat terpuruk waktu itu. Mm-mm. Ya. Nah, ini salah satu titik baliknya. Jadi pada waktu itu saya betul-betul hanya seorang mahasiswa yang tidak punya pengalaman apapun dan saya betul-betul jalan HDI dan kondisi itu saya harus mengganti komunitas itu berarti mengganti teman karena teman-teman saya kan teman-teman yang nakal sebelumnya ya istilahnya karena kita satu grup gitu dan itu saya nggak bisa tawarin mereka di sini makanya saya harus cari orang baru saya harus cari kenalan baru komunitas baru saya mulai rajin untuk bangun pagi untuk olahraga gitu ya. Kenapa kok olahraga? Karena produk-produk HDI kan berhubungan dengan kesehatan. Ya. Saya percaya mereka yang olahraga pagi sadar akan kesehatan. Jadi saya bisa menawarkan istilahnya. Hmm. Jadi saya kenapa saya dan jujur sebetulnya saya nggak bukan orang yang langsung gabung itu kondisinya pakai di presentasi nggak. Kebetulan sponsor saya adalah kakak sepupu saya yang namanya Koyul dan itu memicu saya dengan cuma sekedar sederhana mbak. Mau kaya nggak? Mau, saya bilang. Kalau mau kaya, ikut saya gitu aja. Nah, saya langsung ikut. Jadi nggak pakai Percaya mikir. gitu ya. Ngomong-ngomong, yang temen SMP perempuan tadi gimana kabarnya? Waduh, itu udah lupa mbak. Udah Anda. Yang di sebelahnya senyum-senyum Oh langsung. enggak. Kalau ini ketemunya di sini juga. Iya, iya. Tapi Pak Chandra, pasti juga ada tantangan yang paling besar gitu ya yang waktu itu. Mungkin tidak hanya ke orang tua, tapi ada yang lain nggak yang bisa disampaikan? Ya, yang paling besar ini perubahan diri saya sendiri mbak. Jadi sebetulnya HDI ini bisnis yang sangat mudah. Cuman hanya saya aja yang memang paling sulit. Jadi perubahan yang paling tantangan paling berat tuh di diri saya sendiri untuk berubah. Yang pertama, yang kedua untuk proses untuk mau belajar, mengalahkan diri saya sendiri untuk mau belajar. Jadi hari ini saya bersyukur pada puji Tuhan ya alhamdulillah istilahnya dari apa yang saya peroleh hari ini saya menyadari bahwa semenjak saya tuh menjalankan HDI baru 25 tahun sampai hari ini saya itu merasakan bahwa oh ternyata uang itu efek samping. Hmm. Ya. Uang itu efek samping. Tetapi value diri kita yang bertumbuh, inilah yang menghasilkan uang sebetulnya. Kalau kita pernah dengar istilah magnet akan uang, jadi magnet akan uang itu. Saya awalnya nggak paham dengan kondisi itu. Dan saya termasuk kata orang Surabaya itu istilahnya gini, saya ini orang yang mencekno mbak, mencekno itu menjengkelkan gitu ya. Jadi bukan orang yang menyenangkan. Merubah diri saya untuk jadi orang yang menyenangkan itu sangat berat. Saya harus belajar memuji, saya harus belajar memperhatikan orang lain, saya harus belajar untuk memberikan penghargaan. Jadi kalau saya punya rumus 3P untuk jadi 3D. Hmm. Jadi 3P itu lewat perhatian, pujian, dan penghargaan, supaya kita itu diterima, D-nya diterima, didengarkan, dan disenangi. Hmm. Karena konsep marketing, kalau saya bicara marketing ya, menurut saya pribadi adalah marketing bukan bicara apa yang ditawarkan, tapi marketing bicara siapa yang menawarkan. Dan kita kalau tidak menjadi pribadi yang berubah, yang mau tumbuh, jadi pribadi yang menyenangkan, tentunya kita akan merasa kesulitan sekali. Menawarkan apapun, sharing apapun, nggak dipercaya, nggak Ya. didengerin, nggak diterima, kan ya gitu. Nah itu jadi perjuangan saya paling berat justru merubah diri saya untuk menjadi seperti hari ini. Dan sampai hari ini pun saya masih terus belajar banyak. Jadi penasaran nih, butuh berapa lama ketika dari tahapan 3P sampai 3D gitu? Saya Kalau itu hitung-hitungan waktu?
Iya, saya tuh pertama kali diajarin oleh Billionaire Support System di HDI, ini support system pendidikan yang kita punya hari ini. Saya untuk jadi orang yang menyenangkan itu butuh 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Iya, termasuk belajar senyum, Hmm, ya. Karena kan saya tahu kalau saya ini senyum kelebaran, mata saya hilang, Mbak. Nah, kalau senyum terlalu tipis, jadinya sinis. nggak Nah, apa-apa. itu pun Jadi kayak Ajusti kok. justru yang terjadi disitulah saya tuh belajar untuk bisa ngobrol sama orang, bisa disenangi. Saya Heeh. masuk dari kebutuhan mereka, saya masuk dari pintu mereka, nanti saya ajak mereka keluar dari pintu saya. Ini kata mentor saya seperti itu. Heeh. Gimana caranya kita bisa masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Hmm. Nah, ini kebutuhan yang kita gali supaya mereka mau gitu ya. Nah, itu 4 tahun hanya untuk belajar supaya kita bisa presentasi, bisa jadi orang yang menyenangkan. Belum termasuk saya harus belajar yang namanya manajemen, nantinya networking dan sebagainya ya. Ini Heeh. itu sampai hari ini pun masih belajar sih Mbak Wismanti. Aduh, Seperti itu. ini bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Saya Baik, Pak Chandra Gunawan dan Ibu Tanti Kamila, Royal Crown HDI. Nah, tadi tentang perspektif negatif ya, soal social network marketing itu kan masih ada gitu ya di masyarakat kita. Ini ya. terus gimana caranya apa ya untuk supaya diterima gitu buat yang mau mengawali Pak Chandra? Oke, Mbak Wismanti, saya boleh ya ngasih quiz nanti mereka bisa menghubungi saya direct seperti nanti yang Mbak Wismanti dan Wismanti untuk sharing di nomor WA saya. Hah? Jadi saya kasih quiz aja buat semua pendengar yaitu tolong bantu saya jawab pertanyaan ini. Bagaimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network? Tanpa kata network ya. Ya, Bagaimana cara sukses hari ini tanpa kata network? ya, sukses dan kaya hari ini tanpa kata network ya. Heeh. Nah, Terus, nanti kalau audiens ada yang bisa menjawab, bisa langsung ke saya, Mbak. Saya pasti kasih gift senilai kurang minimal 500.000 sampai 1 juta. woi, 500.000 sampai 1 juta ke Ya, nomornya Pak Chandra. ya ke nomor saya ya. Oh gitu. Berapa nomornya? Ya, Boleh di-share? 0811 Heeh. 33 Heeh. 8553. 0811338553. Yes. Oh, melalui WA nanti langsung di yang jawab ya. Yes. Oke, ada giveaway nanti ya. Ya, pasti. Nah, Jadi kalau bisa jawab ya kondisinya. heeh. Karena begini, Mbak. Hari ini kita tahu kondisi semua digital. Indonesia mengalami masa transisi yang sangat luar biasa. Mm-mm. Jadi langsung diborong habis. Terjadinya yang namanya disruption era, kemudian terjadi otomatisasi, Mm-mm. kemudian terjadinya digital, dan hari ini Indonesia lengkap dengan kondisi juga terkena pandemi. Mm-mm. Nah, pada waktu kondisi bicara masalah network, ini banyak orang yang keliru, Mbak. Kenapa HDI mengatakan social network marketing? Yang pertama saya jelaskan bahwa kebutuhan manusia itu sampai dari dulu sampai hari ini kan sama ya, Mbak. Yaitu 5. Kebutuhan fisik menurut Abraham Maslow ya, fisik, kemudian safety, sosial, kemudian penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, Mm. 5 kebutuhan ini saya betul-betul mendapatkan dari apa yang saya kerjakan hari ini, dari HDI. Nah, cuman bagaimana mengiris masalah hal yang negatif? Kuncinya cuma di satu, Mbak, edukasi. Jadi pendidikan. Karena banyak sekali pada waktu awal network marketing masuk, itu banyak terjadi pembodohan. Pembodohan dalam artian cuman seperti sales cari sales yang harusnya itu user recommended user. Kalau kita melihat perdagangan era digital hari ini, diputusnya mata rantai perdagangan atau saluran distribusi dari produsen atau pabrik itu direct langsung ke end user atau bahasa kerennya kita ngomong sekarang ada namanya reseller gitu ya. Mm-mm. Nah, sebetulnya network marketing ini sama, Mbak. Mm. Hanya orang itu nggak sadar. Mm. Belum lagi, kalau hari ini orang tahu istilah franchise. Tahukah para pendengar atau Mbak Winston juga tahu bahwa franchise itu adik sepupunya network marketing? Oh, franchise adiknya. Yes. Ya, ya, ya. Kenapa saya bilang adik Ah, sepupunya? Itu karena network marketing itu lahir lebih dulu. mm-mm. Dan network marketing inilah yang menginspirasi yang namanya franchise.
Saya sebut, mohon maaf, mungkin saya promo, tetapi saya rasanya nggak perlu promo pun nggak apa-apa. Saya sebut satu franchise, misalnya kita ngomong McDonald's. Siapa orang yang nggak tahu McDonald's? Mm-mm. Tetapi hari ini kita tahu bahwa McDonald's bukan penjual ayam goreng paling enak, bukan penjual burger paling enak. Tetapi kita tahu dia penjual ayam goreng salah satu yang terbanyak Ya. dan dia penjual burger terbanyak di dunia dengan 44.000 outlet. Nah, cuman yang nggak disadari, kenapa saya bilang kuncinya adalah edukasi, pendidikan. Banyak orang berpikir kalau dia udah punya uang kaya, mereka bisa langsung beli franchise-nya McD. Aha. Ternyata enggak, Mbak. Orang kalau mau beli franchise-nya McD harus lulus dari yang namanya Hamburger University. Nah, ini kan nggak banyak orang dengar ya. Boleh di-search di Google. Hamburger University. Nanti akan keluar. Jadi kalau sampai kita nggak lulus dari Hamburger University, kita nggak bisa pegang license-nya McD meskipun kita punya uang. Aha. Nah, ini yang terjadi. Jadi social network marketing HDI hari ini betul-betul mengutamakan edukasi. Jadi tidak terjadi yang namanya pembodohan. Makanya 4-5 tahun yang lalu saya sudah sempat sharing sama banyak pengusaha, saya bilang begini. Era jadi kaya dengan membodohi orang lain sudah berakhir. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Karena hari ini semua orang bisa melihat info hanya lewat gadgetnya, Mbak, lewat HP-nya. Aha. Saya ngomong begini pun benar atau tidaknya, itu langsung dicek sama HP. Mereka langsung bisa tanya Mbak Google, mereka bisa langsung search di YouTube, ya, bisa search di mana-mana untuk mencari informasi. Nah, inilah yang membuat hari ini social network marketing HDI dengan support sistem Billionaires itu sangat-sangat membuat edukasi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk network marketernya atau enterprise-nya itu betul-betul bertumbuh, Mbak. Nah, inilah image yang dibangun. Karena begini, kalau bicara masalah sales, seperti saya pernah gitu ya, wah namanya orang ikut gitu-gitu itu nanti dikejar-kejar, di Uber-Uber gitu ya, kayak orang punya utang gitu ya. Ya, itu kan image-nya sebetulnya bukan bicara masalah apa yang ditawarkan, tapi orang yang menawarkan. Dulu pun saya sekonyol itu. Itu yang membuat akhirnya saya juga istilahnya tidak mendapatkan rekan kerja yang aktif ataupun mereka juga kecewa. Karena apa ya? Mungkin yang salah adalah saya. Tidak ada yang salah dengan perusahaan atau produknya atau bisnisnya. Ya. Nah, ini yang seringkali menjadi image-nya jadi jelek. Belum lagi lahirnya penyimpangan seperti money game. Nah, ini yang jadinya membuat banyak orang kapok, trauma, apalagi kalau ngelihat gambar-gambar network itu kan hari ini kalau kita bicara network semua bicara network ya. Mulai dari bisnis apapun semua bicara network hari ini. Nah, itu yang membuat mereka jadi traumatik karena itu. Nah, tetapi sekali lagi, kalau Anda hari ini mengikuti social network marketing, khususnya HDI, Anda harus betul-betul mau ikut sistem untuk diedukasi. Seberapa mudahnya sih, Pak Chandra? Sangat mudah, Mbak. Jadi gini, sistem Billionaires yang diadopsi istilahnya yang Billionaires Support System yang dipakai oleh HDI hari ini, itu melakukan pendekatan idiot proof, Mbak. Apa itu? Idiot proof. Idiot proof itu maksudnya begini, karena orang yang bergabung di kita ini kan latar belakangnya sangat heterogen. Sangat banyak. Jadi mulai dari yang tidak punya pendidikan akademis sampai mereka yang punya pendidikan akademis. Mulai mereka yang tidak punya background apa-apa sampai mereka yang punya background sebagai pengusaha ataupun level manajemen di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, bahkan mereka meet up. Jadi siapapun. Nah, di kondisi itu sistem dibuat sangat simpel edukasinya. Makanya sampai bisa dikatakan di HDI pun sudah ada ya Mbak, istilahnya lahir seorang tukang becak hari ini bisa sangat sukses dengan income sampai 50 juta per bulan kondisinya. Dan dia merintis bisnis ini mulai dari tahun 2004. Dan tadi bukan singkat ya Mbak, karena dia juga harus merubah lingkungannya seperti tadi yang saya juga sebutkan di awal, perubahan diri kita yang berat. Nah, orang ini kalau dianggap sebagai tukang becak awalnya dan karir tertingginya cuma sebagai seorang sopir, pasti berat Mbak kalau harus diedukasi dengan sistem yang rumit. Sistemnya sangat-sangat mudah, cuma tinggal kita mau atau tidak untuk menjalankannya. Oke, ini balik-balik lagi memang tadi ya perubahan diri nomor satu kayaknya gitu. Betul, sebagai Mbak. salah satu syarat Betul. gitu ya. Betul, Oke, Mbak. tipsnya dalam memulai bisnis HDI sendiri
Selain tadi kembali kepada diri sendiri, Ya, misalnya gini, support system di HDI itu loh seperti apa? ya. Kalau kita kan selalu punya yang namanya pertemuan momentum yang berjenjang. Hmm. Nanti saya juga mengundang bagi para pendengar semua hari ini, saya juga menginvite bagi Anda yang juga ingin istilahnya di mentoring ya. Mm-mm. Kita itu di bisnis ini kan punya mentor, Mbak. Yang paling sulit di bisnis itu sebetulnya bukan cuma sekedar resikonya untuk bisnis, apalagi kalau di ADI resikonya sangat minimal ya, karena Mm-mm. modal dasarnya cuma 150.000, bisnis cuma modal dasar 150.000, resiko apa? Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana orang itu ada yang ngajarin nggak, ada yang dampingin nggak. Mm. Nah, pada waktu kita saat ini, sistem yang sudah ada, dengan event pendampingan dan kemudian tim yang ada di jalur sponsorisasi masing-masing, itu membuat kesuksesan kita di bisnis HD itu semakin besar presentasinya. Mm. Contoh, nanti Januari ini kita ada virtual event yang sangat besar, eventnya nasional, Mbak. Namanya BEST, Billionaires Executive System Training, di bulan Januari. Nah, ini saya juga mengundang para pendengar, kalau misalnya Anda tertarik untuk bergabung bersama kami, saya akan mengajak Anda mengikuti virtual ini yang rencananya akan dihadiri oleh 30.000 orang ya secara virtual di bulan Januari. Itu menjadi salah satu ukuran untuk teman-teman bisa lihat, oh ini ya salah satu edukasi yang ada. Dan itu pun berjenjang. Dasarnya apa? Kemudian tingkat menengahnya apa? Kemudian managerial network-nya apa? Nah, itu pun semua diedukasikan secara bertahap sampai orang itu bisa melakukannya, Mbak, dengan sendirinya di bisnis ini. Mm. Oke, berarti kalau gini, saya ingin gabung gitu ya dalam Ya. HDI. Pertama kali apa yang harus saya miliki? Oke, kalau gabung gampang banget. Kita hari ini bisa dengan offline dan online digital ya. Kita cuma butuh KTP aja untuk Anda registrasi. Setelah itu Anda akan mendapatkan e-kit. Mm. E-kit ini baik digital maupun fisik Anda bisa dapat kalau Anda mendaftarkan dengan pendaftaran 150.000 atau di bulan Januari itu mendaftaran cuma 50.000 tapi mendapatkan digital e-kit. Nah, Mm. setelah itu nanti Anda melakukan pendidikan digital basic yang disediakan oleh Billionaires via online. Mm. Jadi pelatihan-pelatihan kita secara dasar itu sudah ada di YouTube, Mbak. Mm. Kemudian kita juga punya aplikasi namanya Billionaires Education Center atau BEC aplikasi. Mm. Nanti kita bisa langganan di sana. Pertama kali upload itu free kan? Nanti kita bisa mendapatkan CD-CD yang kita bisa dengarkan. Mm. Baik CD secara produk, testimonial, kemudian cara untuk awal-awal menjalankan bisnis ini. Bagaimana caranya? Itu semua udah ada guidance-nya. Jadi kita sudah punya SOP-nya, Standard Operating Procedure, untuk kita memulai di awal. Nanti sambil Anda menjalankan, Mbak, kita akan mendampingi. Jadi misalnya, Mbak, sponsornya saya. Mm. Saya akan ngajak Mbak, ayo kita coba untuk buat daftar nama. Kira-kira Mbak Wismanti, siapa aja kenalan komunitas yang Mbak punya? Keluarga deket, kemudian komunitas apa yang Mbak ikuti. Dari situ tulis aja dulu namanya. Nah, nanti saya akan mengadakan event acara untuk mengundang Mbak juga prospek Mbak untuk saya yang bicara dulu. Mm. Saya yang membantu untuk menjelaskan. Mm. Kalau sampai orang itu prospek Anda tertarik, itu akan menjadi rekan kerja Anda. Nah, jadi kita ini bangun saluran distribusi, Mbak. Ah, ah, Jadi ah. bukan jualan ke sana kemari atau yang gimana, ya orang tetap boleh jual, ya Mm. itu haknya ada sebagai seorang reseller, tetapi saya lebih fokus membangun saluran distribusi. Mm. Mm. Karena konsep berpikirnya sederhana. Menurut John Paul Getty ya, salah satu konglomerat di Amerika, kita lebih baik mengharapkan hasil 1% dari 100 orang daripada mengharapkan hasil 100% dari satu orang, Mbak. Oh, Kalau satu orang ini 100% mm-mm. dia gagal, Mbak. Iya, hilang. Tapi kalau kita mengharapkan 1% aja dari 100 orang, masa sih 100 orang gagal semua? Iya, iya, iya. Ya, ini yang saat ini terjadi. Makanya kenapa network marketing itu dikatakan menjadi smart way, cara yang paling smart. Bahkan saat ini seperti Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, ini tokoh-tokoh dunia, mereka sangat merekomendasi orang untuk punya bisnis. Mm. Mereka tetap aja bekerja, tapi punyailah bisnis yang bisa dikerjakan di waktu luang untuk kita itu membentuk pola pikir kita menjadi seorang entrepreneur. Mm. Jadi tidak harus langsung penuh. Misalnya Mbak Wismanti kan saat ini sebagai profesional ya,
Nah, tentunya sambil Anda bergabung, Anda juga bisa pakai user, karena hari ini juga di pandemi produk kita lagi hit banget, dan juga banyak produk yang bisa membantu untuk proses penyembuhan COVID, bahkan Ya. meningkatkan imunitasnya. Ya, ini sangat efektif, udah banyak yang terbukti. Dan ini benar-benar di pandemi kali ini satu tahun ini, Mbak, saya betul-betul bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah banget ya. Kenaikan omset yang terjadi yang saya alami hari ini itu bisa mencapai 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat sampai akhir cuman 1 tahun ini aja, Mbak. Dan di antara produk-produknya nanti kita akan kupas di sesi berikutnya ya Pak Chandra. Betul, oke. Nanti Bagaimana kalau ada yang ingin gabung lewat WA gitu ya untuk gimmick dari Pak Chandra tadi ya? ya, betul. Ya lagi Bisa langsung bagaimana hubungi ya. cara sukses saat ini tanpa kata network? Ya, gimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network? Tanpa kata network. Ya, boleh lewat WA-nya Suara Surabaya di 0855 301055. Nanti ada giveaway dari Pak Chandra atau langsung melalui WhatsApp-nya nomornya Pak Chandra di 0811 338553. Yes. Ya, selain ke WASS 0855 301055, boleh langsung ke WA-nya Pak Chandra. Gimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network? Boleh ke WA-nya Pak Chandra di 0811 338553. Pak, Ya. peran istri bagi Pak Chandra seperti apa? Pak Chandra Ya. dulu sebelum ke Bu Tanti. Saat ini memang Tanti sangat membantu saya, Mbak. Jadi hari ini kan alhamdulillah banget kita ini di HDI baru 25 tahun, usaha yang saya punya sendiri dengan grup istilahnya, saya di sana sebagai komisaris ada 22 perusahaan, dan istri saya ini juga punya usaha yang lain, dan dia juga membantu saya di HDI. Berarti dia nggak ngerti, karena anak-anak saya pun juga ngerti ya kondisi pekerjaan ini. Malahan saya itu kan sering ngomong ya, tetapi kan waktu kita untuk sama keluarga ini justru artian waktu kita untuk keluar, maaf bicara. Jadi sebetulnya kalau weekend tuh yang istirahat bukan waktu keluarga, sebetulnya weekend istirahat yang Mbak istilahnya. Jadi kalau saya waktu keluarga lebih senang pakai kerja malahan gitu Oh ya. gitu. Iya, Mbak, kan nggak ada. Bentar, saya mau cross check, Pak. Saya mau cross check. Benar Bu Tanti? Ya, benar Mbak Wisma. Lebih bebas kalau dari Senin sampai Jumat. Ya, kalau nonton dulu biasanya kalau lagi nggak pandemi dulu kan istilahnya kita weekend tuh malah penuh gitu istilahnya ya kan. Tapi kalau hari biasa bioskop kayak punya sendiri. Ya. Bu Tanti berarti waktu itu kan juga sempat ikut merasakan ketika awal-awal gitu ya, atau sebelum gabung di HDI gitu ya Bu Tanti. Gimana Bu supportnya buat Pak Chandra waktu itu? Ya Mbak Wisma, itu pasti ya, kan jadi kan kalau nggak kerja tim Jadi kondisi nggak punya apa-apa, Mbak, sama sendiri ya Pak, harus bersama-sama. Ya, saya fight sendiri memang kondisinya, tetapi kan punya komplit. Saya dapat jodoh semua juga di HDI gitu istilahnya. Oh Jadi iya kerja iya juga, iya. jadi dia paham. Kan adalah menemukan pasangan yang tidak, itu akan ribut melulu gitu. Dan meskipun secara pada waktu kondisi kita kan kita mulai dari single dan kondisinya dan waktu
perannya. Ya, kalau di sekarang ini kita ya untuk baik prospek, baik untuk presentasi, follow up ya, itu aja kerjaan kita sehari ya. Jadi nanti juga menjalankan Jadi sekretaris pribadi gitu kan, Pak? Enggak. Termasuk. Itu juga bantu di situ pasti ya. Sekretaris pribadi itu udah otomatis ya. Heeh, heeh. Ya, ya. Sudah masuk di WA-nya SS ini. Enggak. Kuis HDI tadi. Nggak ada orang sukses tanpa kata network. Iya betul Mbak. Memang nggak ada. Ya, Bu Monika. Nanti kami akan berikan nomor Anda, Bu Monika, ke Pak Ke Chandra. saya Dan nanti masuk langsung ke WA-nya Pak Chandra di 0811338553 atau boleh melalui WA-nya SS ya. ya tapi Di kalau 0 sudah dibocorin jawabannya susah nanti. Semua jawab nggak ada nanti. Loh, barangkali nanti yang dapat itu yang jawaban lain, siapa Oh tahu. iya betul betul. Harus ada analisanya. Gimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network gitu. Betul. Oke. Dan kalau ingin berinteraksi juga silahkan, khususnya buat Anda yang ikut live di Facebook kami, Instagram, kemudian di SS Mobile, dan juga di visual radio suarasurabaya.net. Kita bahas tentang social network marketing, kawan. Dan ini bersama tim dari HDI. Pencapaian yang sudah didapatkan oleh Pak Chandra. Saya saat ini ada di posisi Mbak. Dan semua aset yang kita punyai itu sudah dari HDI, bahkan termasuk tadi 22 bisnis yang saya punyai, 22 perusahaan dari hasil di HDI. Meskipun di 22 perusahaan itu saya cuma sebagai komisaris di sana. Jadi saya tetap bisnis yang saya tekuni cuma HDI aja. Hanya ya, tadi ada kata hanya loh ya. kan kita ini cuma dipercaya untuk mengelola, ya. Oke. Jadi sekarang tinggal menikmati, begitukah Pak Chandra? Enggak, Mbak. Saat ini sebetulnya saya dengan kakak saya, Koyul ini punya, dan HDI juga, ini kan punya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya. Jadi ini kan kita menampung untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, yatim piatu, yatim atau piatu. Nah, kondisi ini sekarang kan kita punya visi ini kan disupport oleh semua enterprise HDI, ya. Dan sambil saya terus mengembangkan market, jadi saya tidak ongkang-ongkangnya seperti apa ya, image yang salah tentang network marketing. Hari ini kita tetap bekerja, meskipun yang dinamakan bekerja cerdik itu bukan berarti ya. Dan saya hanya membantu dan membimbing. Makanya di acara ini saya thank you banget pada HDI yang memberikan donation acara ini, lagi dengan video yang sangat luar biasa, yaitu Surabaya. Ini radio yang juga masih mensponsori kerja baru, Mbak. Makanya saya open, salah satunya memberikan. Saat ini saya itu punya ribuan orang yang saya mentoring, Mbak, untuk bisa berhasil di HDI. Dan saya di network saya untuk mereka bisa sukses mencapai garis finish yang sama, minimal paling jelek seperti saya, maksimalnya saya. Karena hari ini rekan-rekan kerja saya sudah banyak mereka yang mencapai apa yang saya capai, itu bahkan lebih. Saya mengerjakannya 25 tahun. Gara-gara efek medsos, gara-gara efek semua teknologi ini, rekan kerja saya waktu 2 tahun, Mbak. Iya. Ini terjadi, makanya saat ini saya itu malah menginvite, makanya saya bilang saya thank you banget sama HDI, apalagi kerjasama dengan SS, ini amazing banget ya. Dan perlu Mbak Wismanti tahu, Surabaya ini nerakanya network marketing, Mbak.
Ini yang banyak orang nggak ngerti ya. Kenapa? Karena orang Surabaya itu kan nggak suka merusak sebuah hubungan untuk hanya orang itu nipu dari orang lain atau ngambil dari orang lain. Ya, mereka lebih menghargai hubungan. Makanya kenapa tidak banyak network marketing yang hari ini punya top. Saya hari ini membantu kakak saya juga ada di Batu, di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, untuk mensupport adik-adik yang ada di sana, untuk sekolahnya, untuk hari ini bisnisnya, dan saya juga bersyukur banget hari ini pemilik Suara Radio Suara Surabaya dan tim Suara Radio Suara Surabaya itu juga sering berkunjung ke sana, mensupport adik-adik juga yang ada di Selamat Pagi Indonesia. Jadi ini kerjaan kita hari ini bukan tambah sedikit Mbak, bukan ongkang-ongkang, tapi tambah banyak. Karena semakin dipercaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kan semakin hal yang diberikan semakin banyak, tentunya dituntut juga tanggung jawab yang semakin besar. Untuk memilih HDI sebagai bentuk bisnis yang patut untuk ya kita coba gitu, apa sih Pak Chandra? Banyak Mbak, sebetulnya kita kan hari ini kalau bisnis, ketakutan kita paling besar adalah resiko dan gagal Mbak. Itu. Ya, itu kan yang paling besar. Sekarang kalau dengan kondisi resiko modal yang sangat minimal dan kondisi resiko gagalnya hampir dikatakan tidak ada. Karena saya mengatakan orang di AD itu nggak ada yang gagal. Yang ada hanya mereka memutuskan untuk berhenti sendiri. Jadi selama mereka nggak berhenti, kemungkinan mereka untuk berhasil besar, Mbak. Karena mereka sendiri yang memutuskan untuk berhenti, ini yang membuat mereka fail akhirnya. Nah, terus yang kedua, yang paling sulit dalam sebuah bisnis adalah kalau menguatkan waktu kita gagal. Kan kalau kita bisnis, Mbak, kita itu cuma dapat tepuk tangan kalau sudah berhasil. Pertama kali ngerintis pasti dinyinyirin, kata bahasa sekarang itu ya. Dinyinyirin, kemudian istilahnya dibully, ya kan? Emangnya bisa kaya, kamu kerjain ini, apa segalanya. Bahkan orang tua saya, kakek nenek saya itu pun merasa malu pertama kali saya start bisnis ini. Bahkan sampai saya menikah, itu kondisinya banyak orang yang bilang begini, hah? Cuman jalanin network marketing, menikah, emangnya anaknya bisa minum susu? Dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Bukan minum susu doang, anak saya mah minum madu sejak dari lahir, bukan susu. Jadi kondisi ini yang banyak orang selalu berpikir gini, saya belajar dari satu hal, Pak. Ini yang paling mudah gambarannya. Negara Indonesia negara berkembang. Dan saya pada waktu itu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat adalah satu bisnis yang luar biasa di negara maju. Dan tren Indonesia itu pasti mengarah ke negara maju. Suka tidak suka, mau tidak mau pasti ke sana. Nah, kondisinya kita sebenarnya segampang aja. Tinggal cari informasi dan itu kita kerjakan. Saat orang belum mau mengerjakan, kita kerjakan, maka kita akan sukses. Begitu juga hari ini startup. Kalau kita ngomong startup, banyak anak muda lagi demen dengan startup, ya. Tetapi kondisinya, kalau mereka tidak mendapatkan informasi apa yang booming di negara maju, itu mereka juga nggak akan bisa membuat startup yang fungsinya atau manfaatnya bisa tinggal ngikutin sebetulnya. Kalau kita bisa belajar ke sana. Nah, makanya salah satunya fungsinya kenapa HDI itu ngajak kita jalan-jalan, Mbak. Itu kita update ke luar negeri, kemana-mana, keliling dunia, itu kita update. Kita hari ini juga sambil jalan-jalan, sambil belajar. Update kondisi negara maju itu seperti apa. Ya. Dan disitulah kita tahu. Dan salah satunya, saya juga selalu ya, Koyul, plan saya itu selalu ngajak saya untuk beli buku. Waktu itu kan bahasa Inggris semua ya, karena buku network marketing belum banyak di Indonesia. Kalau hari ini banyak banget buku yang membahas mengenai network marketing, sangat banyak. Dan perkara orang sampai hari ini yang masih nyinyir dengan kondisi itu, ya sebetulnya hanya mereka kena faktor trauma aja. Karena saya sendiri lahir di network marketing bukan cuma 1 kali, saya pernah gagal 4 kali, HDI yang kelima, gitu ya. Sebetulnya juga protes, kenapa ya Tuhan kok saya tuh selalu ketemu usaha kayak begini gitu. Tetapi saat ini saya menyadari bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah salah, Mbak. Ya itu. Oke. Selintas beberapa produknya yang di HDI, betul ini yang saya pegang. Betul banget, Propoelik itu salah satu yang di rekomen sama RSPAD, Mbak, dan punya uji klinis.
masuk di MIM semua, produk kita mayoritas masuk di Kemarin MIM. yang membantu kami semua TAF ketika rame-rame. COVID ya, Ya. ada ini COVID ya. Tim SS menjadi salah satu testimonial di sana juga. Kemarin Mas Romi, Mas Dodi betul-betul juga support kita untuk sharing bahwa tim SS sangat dibantu lewat produk HDI. Alhamdulillah banget di sana. Kemudian yang ini Clover Honey. Yes, madu itu kan jadi standar saat ini ya di SS. Sangat standar untuk semua timnya untuk minum wajib. Dan ini sekarang makin penjualannya makin tinggi ya? Alhamdulillah banget, Mbak. Ya, alhamdulillah banget. Jadi kondisinya kenaikan 700% itu belum sampai akhir tahun ini saya sudah achieve, Mbak. Naik 7 kali lipat. Bahkan nanti kalau sampai ini Indonesia mengalami wave kedua, ini kan masih di kondisi wave 1 nih. Ya, Indonesia masih mengalami wave kedua, ya kita berharap segera pandemi ini segera selesai, Mbak. Itu saya percaya potensi bisnis HDI itu bukan karena pandemi aja, Mbak. Satu efek multiply yang luar biasa. Apa itu? Orang Indonesia sekarang takut mati. Itu sejak dari dulu sebetulnya. Tetapi sadar akan kesehatan. Ya. Karena terjadi masif edukasi tentang kesehatan. Yang dulunya food supplement atau makanan kesehatan itu dianggap kebutuhan tersier. Ini kedepannya sudah menjadi kebutuhan primer, Mbak. Ya. Makanya dalam waktu 15, 20, 25 tahun ke depan, prospek bisnis HDI akan betul-betul sangat luar biasa. Karena kita belajar dari krisis ya Mbak, 97-98 khususnya yang saya pernah kena, istilahnya pernah tahu sendiri. Hanya 3 bisnis yang benar-benar bisa tahan krisis. Yang pertama adalah food, makanan. Yang kedua adalah health, kesehatan. Dan yang ketiga adalah education, pendidikan. Nah ini kita ada di 2 bidang yang ada, minimal health sama education itu ada kita di sana. Ya. Ini ada yang lewat WA-nya SS, ada Pak Billy Lubis. Ya. Sukses dan kaya tanpa networking itu strategi membangun sebuah jaringan bisnis sangatlah diperlukan di era milenial seperti sekarang ini. Ya. Nanti ini kami kirim Pak Billy apa yang Anda tulis, kemudian juga ada Pak Reza, cara kaya dan sukses tanpa networking ya memelihara tuyul katanya. Mungkin juga nanti ada beberapa yang masuk ke WA pribadinya Pak Chandra ini. Ya, terima kasih buat yang ikutan kuis ya, gimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network. Yang lewat WA-nya SS, kemudian langsung ke WA-nya Pak Chandra di 0811338553. Nanti mudah-mudahan nanti mereka yang lewat WA-nya SS juga direspon Pak Chandra ya nanti ya. Siap kami pasti. akan berikan. Pasti. Baik, saya juga terima kasih buat yang terus bersama Suara Surabaya live di Facebook, Instagram, SS Mobile maupun di visual radio suarasurabaya.net. Nah, yang terakhir di ujung perjumpaan kita Pak Chandra, saya tadi penasaran dengan yang disebut bekerja cerdik itu yang gimana sih Pak? Ya, jadi hari ini yang pertama saya selalu menulis quotes dia di IG personal saya Mbak ya. Kerja keras. Maksudnya kerja keras harus ada, tetapi kita cerdik itu yang pertama adalah kita tahu kondisi dan momentum yang ada. Ya, jadi pada saat kondisi momentum seperti ini, ya kalau sampai mau bisnis tour and travel, ya konyol banget Mbak. Itu nggak sesuai dengan momentumnya. Tetapi kondisinya, cerdik dalam kondisi saat ini adalah tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau saya ngomong, era Superman sudah berakhir Mbak. Hari ini adalah eranya Avengers. Begini, kita itu nggak bisa sukses dan kaya hari ini dengan sendiri, alone. Ya, karena kita tahu semuanya itu butuh tim. Yang namanya bisnis butuh tim. Cerdik dalam artian tidak bisa mengandalkan cuma sekedar diri sendiri. Yang kedua adalah sistem. Makanya tadi saya bilang salah satu contoh franchise McD itu bukan ayam goreng, bukan burger. Nah, kita tahu hal itu. Cuman tidak banyak orang mengerti yang namanya sistem. Jadi memang bekerja cerdik dengan sistem. Di mana saat sistem ini diduplikasi, dimultiplikasi, dia tidak membutuhkan
kehadiran kita di sana. Kita tidak harus selalu hadir, tapi bisnis itu berjalan. Hari ini McDonald's pendirinya Ray Kroc sudah meninggal lama sekali, Mbak. Ya. Tapi 44.000 outlet di seluruh dunia itu terus bertumbuh, terus menjamur kondisinya. Dan ini yang namanya bekerja cerdik, ya. Dan kita tahu hari ini ibu-ibu bisa goreng ayam goreng yang enak, lebih enak dari McD. Tetapi tidak akan bisa menjual ayam goreng dengan jumlah yang McD jual. Kenapa? Karena sistem. Nah, bekerja cerdik ini bicara masalah kita bekerja dengan sistem yang bisa diduplikasikan, yang bisa dimultiplikasikan, sehingga yang kita ajarkan secara teknis itu tidak harus membutuhkan kita ada, tapi bisnis itu sudah berjalan sendiri tanpa ada kita ada maupun tidak ada. Jadi even though misalnya kita semua pasti meninggal ya Mbak, kalau kondisinya saya meninggal nantinya, dan yang luar biasa dari HDI apa Mbak, bisnis ini bisa diwariskan ke anak saya tanpa dia harus memulai dari awal. Ini yang luar biasanya. Jadi kalau misalnya kita sampai ada apa-apanya, dan ini semua udah running sendirinya kondisinya. Nah makanya itu bekerja cerdik. Kita bekerja tidak mengandalkan diri sendiri, tapi bekerja dengan banyak orang, bekerja dengan tim, tapi ada sistem yang menunjang kita untuk melipat gandakan kondisi hasil yang kita punyai, melipat gandakan waktu yang kita punyai. Makanya tadi saya minta kan bekerja cerdik bicara bukan mengharapkan hasil 100% dari satu orang, tapi kita mengharapkan hasil 1% aja dari 100 orang. Luar biasa. Sukses ya Pak Chandra. Ibu Tangki, terima kasih waktunya. Untuk SS juga. Sampai ketemu. Selamat pagi. Pagi. Talkshow Pariwara. Make life meaningful.